Counseling. Hari ini Bu Sela akan menyampaikan materi tentang cara mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri. Kalian bisa memikirkan ya, ketika kalian emosi itu harusnya bagaimana. Mungkin kalian pernah merasa sedih, mungkin kalian pernah merasa kecewa atau merasa marah. Itu termasuk emosi loh. Emosi itu tidak hanya marah, emosi itu tidak hanya membentak-bentak, itu namanya emosional. Tapi kalau emosi itu bisa sedih, bisa kecewa, bisa bahagia, bisa marah. Nah, itu jadi emosi itu ada macam-macam. Namun jika kalian tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi, itu sangat merugikan kalian. Jadi sedikit diganggu teman, marah. Sedikit melihat drama Korea, nangis. Sedikit ada bercandaan, ketawanya berlebihan, nah itu juga emosi. Nah, gimana cara mengendalikan emosi biar tepat pada tempatnya? Nah, itu disimak ya materi hari ini. Emosi itu adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Contoh, ketika anak-anak sedang merasa senang, biasanya karena dapat hadiah, ketika mendengarkan kabar baik, ketika kalian juara dalam mengikuti perlombaan, itu adalah emosi yang bahagia. Merasa kesal ketika kalian dikejar-kejar tugas, nah bener nggak? Ketika kalian di jalan macet, pasti itu emosi kesalnya keluar. Kemudian merasa sedih ketika sedang kehilangan seseorang yang kita cintai, atau mungkin kita kehilangan barang yang sangat kita rawat, itu akan memunculkan yang namanya emosi sedih. Jadi intinya emosi adalah ekspresi yang muncul dari dalam diri orang ketika dia merasakan sesuatu hal yang memang dia rasakan dari dalam perasaannya gitu. Ingat ya, emosi tidak hanya marah. Jadi ketika kalian mengatakan jangan emosi dulu dong karena ada respon marah, itu salah. Karena emosi itu tidak hanya marah, nangis juga emosi, seperti yang Bu Sela sampaikan di awal tadi. Nah, beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, bisa berpikir dan bersikap yang positif. Biasakan ketika kalian menghadapi segala sesuatu, itu pilihlah pikiran yang paling positif. Jangan pilih pikiran yang negatif, karena itu sangat berpengaruh terhadap sudut pandang kalian untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh misalkan kalian punya masalah nilainya jelek ya, kalian ketika mikirnya negatif, tadi aku buka bukunya waktu ulangan kurang bagus. Tapi kalau orang yang positif, berarti belajarku tadi malam kurang ya. Jadi kan kalian sudut pandangnya juga berbeda antara orang yang positif sama yang negatif, begitu ya. Yang kedua, bersikap positif. Biasakan kalian selalu bersikap yang positif. Minimal ketika teman kalian ada di jalan sedang bertemu gitu ya, lemparkan senyum. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang lebih tua dan kalian mengenalinya, disapa terlebih dahulu. Nah, itu ketika kalian bersikap positif, otomatis emosi yang ada di dalam tubuh kalian itu juga akan mengalir emosi yang positif. Entah itu kalian sedang kesel, bundel, entah kalian itu sedang sedih, entah kalian itu sedang merasa kecewa, tapi kalau dalam diri kalian itu selalu positif, maka emosi yang keluar juga akan positif. Begitu. Nah, cara selanjutnya yaitu anak-anak mencoba untuk menghindari situasi yang bisa memicu adanya emosi negatif. Jadi kalian ketika ingin melakukan sesuatu itu kalian bisa memikirkan, ini nanti bikin aku gimana ya, ini nanti bikin nyaman aku nggak ya. Nah, itu kalau kalian bisa memikirkan rencananya dengan matang, pasti akan mengurangi atau meminimalisir adanya emosi yang negatif. Selanjutnya, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Seringnya kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan akan memunculkan emosi yang positif ya anak-anak. Jadi kalau kalian sering enjoy, sering nyaman, itu emosi yang muncul atau emosi yang ada di dalam diri kalian insya Allah selalu positif. Contoh nih,
sering membaca Al-Quran, kemudian sholatnya tepat waktu, kemudian berkumpul dengan teman-teman yang menyenangkan, yang positif, tidak mengajari hal yang negatif, kemudian melakukan aktivitas yang positif, misalkan kalau wisata juga ke tempat yang baik, yang positif, insya Allah kalian akan terbentuk jadi diri yang positif juga. Nah itu anak-anak, mungkin kalian ingin menyampaikan sesuatu. Nah ini karena kalian itu anak kelas 8 ya, harusnya bisa lebih kritis. Bu Sela siap menerima misalkan kalian ada yang bertanya, nanti tolong dikirim di kolom komentar, insya Allah akan Bu Sela jawab di komentar tersebut, atau kalian bisa menyisipkan di dalam tugas yang kalian kerjakan nanti. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di situ.